Hai sahabat, ketemu lagi sama saya Elmo. Kali ini saya punya konten makan bergizi gratis di mana sekarang bukan sekedar makan di sekolah. Kalau dengar kata program makan gratis, mungkin yang kepikiran cuma soal anak-anak makan sampai kenyang aja kan? Nah, siap-siap ya, karena kita akan bongkar inovasi keren di baliknya. Yang ternyata jauh lebih dari itu. Kebanyakan orang mikirnya gini, program makan gratis tuh ya udah, tujuannya cuma satu, biar anak-anak kita kenyang, betul kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata ada inovasi yang keren banget di baliknya, yang dampaknya itu jauh lebih dari sekedar urusan perut. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya ke inti pembahasannya. Jadi konsep utamanya tuh begini, program pemberian makanan ini diubah jadi semacam platform edukasi yang menyeluruh. Jadi ini bukan lagi sekedar logistik bagi-bagi makanan loh, tapi jadi sebuah momen belajar yang nyambung langsung sama semua kegiatan di sekolah. Nah, ini dia nih kuncinya. Implementasi makan bergizi gratis, atau kita singkat aja MBG ya, itu dirancang benar-benar sebagai media belajar yang aktif buat siswa. Fokusnya jadi geser total. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana cara distribusi logistik, sekarang jadi gimana caranya ini jadi pengalaman edukatif yang utuh buat mereka. Keren banget kan? Terus belajarnya gimana dong? Nah, ini nih bagian serunya. Ada 5 metode cerdas yang dipakai buat menyisipkan edukasi gizi ke dalam, ya, setiap sendi kehidupan sekolah. Jadi belajar gizi itu sama sekali nggak kerasa kayak nambah-nambahin pelajaran yang bikin bosen. Ini dia nih, 5 metodenya. Yang pertama, intrakurikuler. Artinya ilmunya itu diselipin langsung ke mata pelajaran yang udah ada. Kedua, kokurikuler. Nah, ini lewat proyek-proyek yang asik kayak bikin bazar makanan sehat. Ketiga, lewat ekstrakurikuler. Contohnya, pas kegiatan PMR atau pramuka. Keempat, lewat pembiasaan sehari-hari. Dan yang kelima, tentunya pas momen puncaknya, waktu makan bersama itu sendiri. Oke, biar lebih kebayang, aku kasih contoh ya. Misalnya nih, di pelajaran Pancasila bisa nyambung ke pembahasan hak dan kewajiban menjaga kebersihan. Terus di pelajaran Bahasa Indonesia, siswa bisa diajak bikin tulisan tentang menu sehat favoritnya. Bahkan nih, di matematika, bisa loh dipakai buat ngolah data status gizi teman-teman sekelasnya. Jadi ilmu gizinya tuh langsung relevan dan pastinya jauh dari kata bosan. Eits, tapi nggak berhenti di situ aja. Program ini ternyata bukan cuma bikin anak pinter soal gizi, ada misi yang lebih dalam lagi, yaitu membentuk karakter. Siapa coba yang nyangka, momen makan bareng-bareng itu bisa jadi sarana yang ampuh banget buat menanamkan kebiasaan baik sehari-hari. Coba deh kita lihat, karakter apa aja sih yang bisa dibangun dari sini? Mulai dari yang simple kayak etika makan, berdoa sebelum dan sesudah makan. Terus membiasakan budaya antre, misalnya pas cuci tangan. Ada juga disiplin, belajar buat bersyukur, dan ini penting banget, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menghabiskan makanan yang udah diambil. Dan ini tuh bukan cuma harapan kosong loh. Ini memang salah satu tujuan utamanya. Seperti yang ditegaskan juga nih, kalau program MBG ini berdampak untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik kita. Jelas banget kan? Jadi pembentukan karakter itu udah jadi satu paket sama programnya. Nah, ini nih bagian favorit aku. Ada satu konsep yang menurutku super cerdas. Namanya konsep zero waste atau anti sisa makanan. Kenapa favorit? Soalnya ini tuh bukan cuma ngajarin jangan buang-buang makanan ya, tapi ada sistem akuntabilitas yang jenius banget di baliknya, yang bikin program ini bisa terus-terusan jadi lebih baik. Gini, konsep zero waste di sini tuh artinya para siswa didorong buat menghabiskan makanan mereka. Nah, kalaupun ternyata masih ada sisa, makanan itu nggak langsung masuk tempat sampah. Justru sisa makanan itu diubah jadi data. Iya, data yang super penting buat bahan evaluasi dan perbaikan menu ke depannya. Alurnya kayak gini nih sahabat, simple tapi efektif. Pertama, sisa makanan dikembalikan lagi ke dapur pakai ompreng atau kotak bekal. Kedua, tim dapur bakal ngitung, berapa banyak sih yang sisa? Ketiga, data sisa makanan tadi jadi bahan evaluasi. Mereka mikir, kenapa ya menu ini banyak sisanya? Apa rasanya kurang cocok? Dan yang keempat, hasil evaluasi itu dipakai buat menyesuaikan menu dan rasa masakan berikutnya. Jadinya, suara siswa secara nggak langsung itu benar-benar didengerin lewat piring makanan mereka. Oke, jadi semua inovasi keren tadi ya, mulai dari edukasi, pembentukan karakter, sampai sistem anti sisa makanan, itu semua punya satu tujuan besar. Ini bukan cuma program harian loh, ini adalah investasi jangka panjang buat masa depan bangsa kita. Karena pada akhirnya, program ini tuh jauh lebih dari sekedar kesehatan fisik. Tujuannya adalah membentuk generasi penerus yang bukan cuma sehat, tapi juga cerdas soal gizi, punya karakter yang kuat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Bisa dibilang ini adalah paket super lengkap buat menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
Nah, setelah kita bedah semua inovasi tadi, aku jadi penasaran banget sama sahabat semua. Pernahkah sahabat implementasikan konsep ini? Mungkin di sekolah, di rumah, atau di komunitas kalian? Jika pernah, tulis di kolom komentar ya. Aku beneran pengen baca pengalaman kalian loh. Oke deh, sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.